Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah walal jihadu ya Rasulullah walal jihad illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in fi riwayatin illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi yukhatiru nafsahu falam yarji' minhu bi syai'in. Rawahul Bukhari. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Yang insya Allah kalau menurut hisab tanggal 19 Juni ya, hari Senin ya. Paling kalau ada ru'yat mungkin bisa lebih cepat. Allah alam ya, kira-kira. Maka para sahabat bertanya, ya, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Apakah masih kalah keutamaannya dengan beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah? Ya. Rasulullah mengatakan, iya, walaupun jihad masih terkalahkan dengan banyak beramal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan jika Allah takdirkan, Selasa depan kajian kita sudah masuk, kalau tidak masuk hari kedua bulan Dzulhijjah, ya, Selasa depan. Kecuali jika orang itu berjihadnya keluar dari rumah dengan siap mengorbankan jiwa dan hartanya, namun setelahnya tidak membawa apa-apa, ya. Jiwanya melayang alias syahid di jalan Allah, apalagi dapat harta, ya. Ibaratnya tekor, ya. Tapi tekornya karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahmakumullah, hadis ini menguatkan apa yang difirmankan oleh Allah, wal fajri walayalin ashr, ya. Demi waktu subuh dan demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi angka yang genap dan angka yang ganjil. Ya. Sebagian menafsirkan angka yang genap itu tanggal 10 itu, ya. Jadi 1 sampai tanggal 10 itu merupakan hari yang sangat diagungkan oleh Allah. Wasyaf'i, terutama tanggal 10-nya.
Wal watri, demi yang ganjil, maksudnya terutama tanggal 9-nya. Ya. Maka tanggal 9 itu unggulannya di Syam Arafah yang akan menghapus dosa-dosa yang dulu dari akan datang. Ya. Sedangkan tanggal 10 afdalnya adalah iraqatud dam. Ya. Tanggal 10 itu tidak ada yang lebih berharga di sisi Allah, ya, mengalirkan darah, artinya berkorban. Ya. Insya Allah berkorban ini sebelum masalah kemampuan finansial, ya. Yang paling utama berkorban itu adalah keinginan, niatnya, berdoanya. Ya. Artinya kalau saja mungkin tahun ini kita beralasan, ya, ataupun memang kondisinya betul, nggak ada dana, nggak ada eh, nggak ada rezeki yang lebih istilah. Tapi Allah Maha tahu niatnya itu serius banget. Ya. Kirin betul gimana bisa berkorban. Ya. Begitu juga doa-doanya, ya Allah, tolonglah tahun depan saya bisa berkorban. Insya Allah, ya. Pertama, kalau belum tercapai, insya Allah Allah sudah memberi pahala atas niat. Ya. Dan kemungkinan besar, ya, Allah beri pertolongan, beri kekuatan, berikan kemauan untuk bisa berkorban. Ya, ingat seorang pemulung yang rajin, setiap hasil jualan barang-barang bekasnya disisihkan setahun cukup untuk beli 1 ekor kambing 3 jutaan. Ya, yang sedang berarti, ya. Kenapa? Karena memang ibaratnya nih, ya, ibaratnya kita tanggal 10 Dzulhijjah itu dari pagi sampai sore ngaji terus. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Dan sudah SOP sesuai dengan anjurannya. Tanggal 10 perbanyak amal soleh. Ya. Sampai seharian dapat 15 juz. Bagus, bagus. Banyak istighfar, banyak bersolawat. Bagus, bagus. Ya. Tapi saudara kita mungkin nggak ya, di tanggal 10 itu tidak baca Quran, atau baca Quran tapi cuma sejuz standar lah, ya. Tapi dia berkorban, ya. Maka amal berkorbannya itu jauh lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah daripada yang ngaji tilawah terus panjang hari atau zikir terus panjang hari. Ya. Apalagi yang nggak ngapa-ngapain, ya. Wala zikir, wala tilawah, wala baca Quran, wala berkorban, ya. Ya, kalau buat perbandingan saja antara yang berkorban dengan yang beramal saleh yang lain, yang berkorban itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, ya, amal itu dibagi menjadi 2, ya. Antara hasan dan ahsan, antara baik dan lebih baik, antara dicintai dan lebih dicintai, antara berpahala dengan lebih banyak pahalanya. Alladzina fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya. Berilah kabar gembira hamba-hambaku yang apabila telah mendengar nasihat-nasihat dari Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia melaksanakan dengan
terbaiknya. Ya. Paling banyak pahalanya. Kapan? Apabila dilaksanakan sesuai dengan momennya. Ya. Tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Berarti hanya 4 hari. Ya. Kalau saja tanggal 15 ada orang, wah saya mau nyembelih motong kambing nih tanggal 14 atau tanggal 15. Ya boleh, tapi itu cuma sodakoh. Tidak lagi bernilai kurban. Karena waktunya mutoyak. Mutoyak itu apa? Terbatas. Kalau sodakoh mau kapan saja ya. Tapi yang bernilai korban ya tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari saja. Ya. Nah, karena itu berniatlah, berdoalah ya, jika mungkin ya, jika mungkin misalnya ini berhutang nih ya, ya tentu agak sedikit maksain berarti ya, ya. Tapi kalau merasa saya kalau hutang untuk berkorban, insya Allah 2-3 bulan udah kebayang ya mengembalikannya ya, sisa boleh-boleh aja ya. Tapi kalau nggak terbayang, wah bahaya juga ya. Ya, ya sebagaimana Abu Bakar bin Siddiq kalau bersodakoh ya, sering menolkan saldonya. Ya, ibaratnya seperti itu. Apakah ini boleh bagi semua orang? Ya boleh kalau rizkinya kayak kayak Abu Bakar ya. Eh, Jam 5 ini atau jam 6 ini berinfak sampai nol saldonya. Ya. Tapi karena dia pebisnis, insya Allah siang nanti juga datang lagi. Ya. Maka boleh. Ya. Tapi kalau pagi ini infak sampai habis nggak tersisa. Ya. Tapi nggak jelas nanti dapat nggak ya. Main tawakal aja, tawakal nanti juga datang lagi. Tapi nggak definitif. Ya. Sehingga dampaknya mungkin keluarganya jadi nggak makan, anaknya jadi nggak makan. Ya. Hanya karena kan tadi saya udah berinfak habis-habisan. Ya. Maka itu tidak dibolehkan. Karena infak aslinya wabada biman ta'ul. Ya. Prioritaskan orang yang menjadi tanggunganmu, kewajiban. Ya. Adapun infak, ya aslinya harus selesai dari tanggungan. Ya. Tanggungannya beres, baru bisa berinfak. Ya. Demikian untuk amal-amal ya. Ya sebagian menjadikan tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa semua. Ya. Boleh nggak? Boleh insya Allah. Ya. Walaupun sebagian tidak menganjurkan. Ya. Kenapa? Ya memang hadisnya umum gitu ya. Hadisnya umum, tidak letterlek bahwa Rasulullah puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Hadisnya cuma apa? Siapa yang beramal soleh. Ya. Puasa juga amal soleh. Apalagi dibarengkan dengan ya, di sini ada 2 kemuliaan ya. Ada Asyhurul Hurum, bulan-bulan haram, dan ada 1 sampai 10 ya, Dzulhijjah. Ya. Karena itu bagi yang merasa kepinginnya apa senangnya pada yang letterlek gitu ya, ya ada contohnya eksplisit memang Rasulullah puasa seperti di tanggal 9 Dzulhijjah, maka bisa mengkiati dengan puasa Daud misalnya. Puasa Daud yang dipaskan ya, dengan tanggal 1 sampai 9. Ya, itu 9-nya plus 9-nya berarti puasa Arafah. Ya. Atau minimal lagi dipaskan dengan ya, dengan apa? Dengan Senin Kamisnya.
Ya. Sebagian menambahkan khususnya tanggal 8, 9. Ya. Itu juga merupakan istihad. Ya. Kenapa? Karena tanggal 8 itu jamaah haji sudah mulai sibuk. Ya. Sehingga jamaah haji di sana udah mulai sibuk, siap-siap ke Mina. Masa yang nggak haji nyantai-nyantai aja. Jangan kalah dong. Ya. Yang jamaah haji udah di Mina siap-siap ke Arafah. Ya. Sana dia berzikir, beribadah. Maka yang nggak berhaji, ya mengisinya dengan amal-amal soleh, baik itu yang sifatnya puasa maupun yang sifatnya zikir. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan amal-amal yang dilakukan di 10 Dzulhijjah ini tidak bisa terungguli bahkan oleh jihad. Ya. Kecuali jihad di jalan Allah yang istilahnya sampai habis-habisan. Ya. Jihad di jalan Allah habis-habisan itu apa? Ya, ya jihad yang tekor istilahnya. Ya. Jiwanya melayang, harta nggak didapat, ghanimah nggak dapat. Ya. Tapi karena memang sudah jiwanya dijual kepada Allah, tidak masalah bagi dia. Ya. Sehingga dia merasa ya fustu wa rabbil Ka'bah. Aku sudah beruntung demi Allah pemilik Ka'bah. Sudah beruntung ya. Atau seperti Suhaib yang disebut oleh Rasulullah, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib ya. Karena saat hijrah nggak bawa apa-apa kecuali baju yang melekat di badan. Ya. Hartanya ditinggal semua karena orang Quraisy ya. Orang Quraisy menolak. Kamu kalau mau hijrah juga jangan bawa apa-apa. Ya. Dia pendatang bukan pribumi. Giliran miskin cari duit ke sini, giliran udah kaya mau kabur. Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya izin, saya jangan dilarang untuk hijrah, berhijrahlah tanpa bawa apa-apa. Ya. Nah, kalau amalnya seperti itu, ya baru ya bisa menandingi amal-amal soleh yang dilakukan di 10 Dzulhijjah. Ya. Bagaimana pengertiannya? Ya, pengertiannya pentingnya bagi orang beriman punya amal yang mirip ya, kalau nggak bisa persis mirip lah. Ya. Mirip dalam arti apa? Keikhlasan. Ya. Pokoknya kalau sudah beramal nggak mikir apa-apa deh, nggak mikir saya nanti dapat apa, nanti benefitnya bagaimana, ya. Apalagi yang jadi caleg misalnya, ya udah nggak mikir apa-apa. Aduh ya Allah, kan ratusan juta minimal ya, ya nanti ini menang nggak, udah nggak mikir apa. Pokoknya ini saya lakukan semata-mata ingin membela agama Allah. Ya, ya. Nah, kalaupun nanti balik, yaitu hanya busyra ajil. Busyra ajil itu pahala yang bonus selain pahala di akhirat. Bisa ada, bisa enggak. Ya. Nggak kepikiran, nggak kesel, nggak ketakutan. Nanti gimana ini dana untuk eh, katakan sumbangan ini, sumbangan itu tidak memberi dampak apa-apa kepada saya. Jadi jangan sampai kita tidak punya amal yang punya bobot keikhlasan yang luar biasa. Ya. Terus dilatih diri ini, ya, karena untuk menjadi seorang uh, pelaku amal soleh dengan bobot keikhlasan yang tinggi, di mana dia nggak dapat apa-apa dari perbuatan amal solehnya untuk kepentingan dunia, ya, ini kan menunjukkan bobot keikhlasan yang luar biasa dan waktunya sepanjang tahun. Ya.
Mau dilakukan di bulan Dzulhijjah bisa, dilakukan di bulan Muharram bisa, sepanjang tahun ada. Sehingga sudah seharusnya hadis ini menjadi motivasi tambahan. Ya. Dalam arti apa? Ketika diri ini belum bisa punya amal dengan bobot keikhlasan yang tinggi, ya, maka jangan sampai kehilangan peluang amal-amal soleh di 10 Dzulhijjah ini, di 10 hari Dzulhijjah ini. Aslinya sih harus terpadu, ya. Punya amal soleh yang memiliki nilai keikhlasan yang tinggi, Dzulhijjah juga, 10 hari Dzulhijjah juga diisi juga. Ya. Sehingga ketika amal soleh yang atau jihad di jalan Allah dengan keikhlasan yang tinggi itu belum didapatkan, maka seharusnya orang beriman nggak mau rugi. Saya ini sudah belum bisa punya amal soleh jihadi yang membuat habis semua wala hartanya bahkan jiwanya, maka saya harus bisa maksimal di 10 hari Dzulhijjah ini. Ya. Maka seharusnya keimanan ini merasakan suatu kerugian besar jika 10 hari Dzulhijjah ini kurang terisi dengan amal-amal sholat yang padat, ya, tilawah, ya zikir, ya syam, ya qiyamul lail dan seterusnya, ya mencari ilmu, semuanya ini termasuk amal-amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah, apalagi jika berbarengan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Jadi, nggak mau rugi dua kali, ya. Kalau yang lebih rugi lagi, ya, ya sudah nggak tertarik dengan amal soleh atau amal jihadi yang berbobot keikhlasan yang tinggi, dikasih 10 hari per hari awal Dzulhijjah nggak tertarik juga. Ya. Mas'alullah lana walakumul afiyah. Mana nasib kehidupan manusia jika seperti itu, ya. Sementara aslinya manusia itu disebut zaluman jahula. Banyak kekurangannya, banyak ketidaktahuannya. Ya. Barakallahu fikunna, ibu-ibu, Selasa ini ngajinya udah 10 tahun lebih, ya. Ya, ya rasanya udah walaupun 10 tahun lebih kayaknya, ya, ilmu itu masih ibarat berada berangi lautan yang nggak terlihat pantainya. Udah 10 tahun lebih tiap Selasa sejam, 2 jam. Tapi ilmu ini masih banyak sekali yang harus dipelajari. Ya. Itu makanya Allah sebut manusia itu jahula, banyak nggak tahunya. Kak, peran Al-Quran dan Rasulullah memberitahu, ya, agar jangan sampai, ya, terlalu menumpuk kekurangan dan kerugian. Sinilah pentingnya ngaji, pentingnya melaksanakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya karakter manusia yang disebut dengan zaluman jahula ada di akhir surat Al-Ahzab tidak terlalu pekat di dalam diri kita, insya Allah. Demikian ibu-ibu kajian hadis kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada ayat berapa? Ya. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun, ya. Harthun 138, ya. Ya. Wa qalu hadhihi an'am, ya.
manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah ataupun yang lemah imannya, yang parsial imannya, ya, imannya setengah-setengah, ya, itu dulunya, ya, atau mungkin sekarang juga, ya, punya kebiasaan mengatakan hadhihi an'am, ya, punya kebiasaan berlebihan mengagumi, ya, binatang ternaknya, ya. Tentu ini biasanya masyarakat pedesaan, masyarakat yang biasa bertani, biasa melihat binatang ternak, maka binatang ternak itu memang menyimpan satu kekaguman, kebanggaan, kesenangan bagi manusia. Ya. Karena lupa kepada Allah sebagai penciptaan am itu, ya, binatang-binatang ternak itu, maka binatang ternaknya itu didewakan. Ya. Dianggap dewa, dianggap makhluk suci, ya, dianggap makhluk yang luar biasa. Bagaimana perlakuannya? Ya. Mereka mengatakan hadhihi an'amun wa harthun. Ya. Inilah binatang-binatang ternak ataupun binatang yang biasa digunakan membajak, hijrun, ya. Nggak boleh lagi diperlakukan apapun, nggak boleh dipotong, nggak boleh dipakai lagi membajak. Ya. Ini biasanya terhadap binatang ternak yang dianggap sudah tua. Ya. La yat'amuha illa man nasha. Ya. Kalaupun harus dipotong, nggak boleh memakannya kecuali orang-orang tertentu saja. Ya. Orang-orang tertentu itu siapa? Misalnya para dukun, para tokoh. Orang-orang biasa nggak boleh makan ternak yang sudah didewakan, ya, yang sudah mengalami hijrun. Ya. Ternak yang bizamihim itu hanyalah buatan mereka, ya, karangan-karangan mereka. Wa an'amun hurrimat zuhuruha. Ya. Yang kedua, ya, binatang-binatang ternak yang tidak boleh lagi dinaiki. An'amun hurrimat zuhuruha. Yang ketiga, wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha. Binatang-binatang yang ketika disembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Ya. Tapi atas nama berhala-berhala. Boleh dimakan siapa saja. Iftira'an alaih. Ya. Sebagai satu ngarang-ngarang atas nama Tuhan istilahnya. Ya. Jadi seakan-akan ini merupakan ajaran dari Allah gitu ya. Ya, maksud dengan iftira'an alaih. Padahal Allah nggak pernah mengajarkan, ya. Sehingga diistilahkan iftira'an alaih. Sayajzihim bima kanu yaftarun. Nanti Allah akan membalas mereka, ya, dengan azabnya akibat mereka yaftarun, ya, ngarang-ngarang sebuah aturan atas nama Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian karangan yang kedua. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatun lidzukurina. Mereka mengatakan apa yang ada di perut binatang ternak ini hanya boleh dinikmati oleh kaum laki-laki. Kenapa ya? Karena laki-laki butuh kekuatan. Dia ngarang-ngarang aja. Terutama apa yang dimaksud dengan fi butunil an'am ini air susu daripada binatang ternak. Wa muharramun ala azwajina. Nggak boleh dinikmati oleh kaum perempuan. Ya, ya, karena adat jahiliyah perempuan itu makhluk yang tidak berharga. Apa yang dikasih makanan yang enak gitulah ya. Wa iyyakum maitatan fahum fi syuraka. Tapi kalau binatang ternak itu mati jadi bangkai, maka baik laki-laki maupun perempuan boleh menikmati. Saya jazihim wasfahum. Maka Allah akan beri balasan atas penjelasan-penjelasan itu. Ya, innahu hakimun alim. Sungguhnya Allah itu merupakan sebaik-baik penentu aturan kehidupan karena memiliki sifat maha bijaksana dan maha mengetahui. Innahu hakimun alim. Jadi apa dari semua tujuan penjelasan ayat ini? Ya. Pelajaran penting ataupun konsekuensi ya, pemahaman konsekuensi dari ayat ini adalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pelajaran yang diinginkan oleh Allah dari penjelasan kebiasaan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini aslinya ingin menjelaskan konsekuensi beribadah, konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa konsekuensinya belum cukup hanya dengan ibadah-ibadah mahdhah ya. Harus juga ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah ya. Terutama dalam hal ya membuat atau melaksanakan aturan-aturan kehidupan ya. Bahwa aturan kehidupan itu hanya Allah yang punya hak ya. Ya. Katakan misalnya bagaimana aturan interaksi manusia antara laki-laki dan perempuan misalnya. Ya. Itu kan sudah lengkap ya. Ya. Ini yang dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan, ini yang halal, ini yang tidak halal. Ya. Manusia nggak boleh ikut campur bikin peraturan sendiri. Ya. Misalnya peraturannya ada peraturan misalnya kalau Arab nggak boleh nikah dengan non-Arab misalnya. Ini sesungguhnya sudah melanggar
hak Allah dalam memberi peraturan, ya. Padahal surat Al-Ahzab sendiri dengan tegas, ya, secara ekstrim itu, ya. Siapa namanya, Zaid bin Haritha, ya, Zaid bin Haritha yang merupakan, ya, yang kelas sosialnya istilahnya orang kelas bawah, ya, menikah dengan wanita yang kelas atas, ya, Zainab binti Jahsh, ya. Maka Allah ingin mendobrak aturan manusia yang mengatakan nikah itu harus yang sederajat gitu, ya. Kaum bangsawan harus dengan bangsawan, kaum yang kelas bawah harus dengan kelas bawah. Ini aturan manusia. Allah tidak ingin itu, ya, diterapkan, ya. Atau misalnya kalau istilah Jawa itu ada weton, ya. Ada weton bahwa manusia itu kalau nikah harus menyesuaikan wetonnya, ya. Ya, tahun berapa, tanggal berapa, ya. Kalau cocok ya nikah, kalau enggak. Ini syariat yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, banyak hal, ya, masyarakat manusia suka punya aturan-aturan sendiri, ya. Kalau keluarganya meninggal, di mana keluarganya itu diletakkan di misalnya di atas tempat tidurnya, maka keluarganya harus katakan jongkok sambil berjalan jongkok di bawah tempat tidur itu, ya. Ini semua, ya, tidak boleh dilakukan oleh orang-orang beriman, ya. Karena yang berhak menentukan aturan-aturan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal cuma urusan-urusan pribadi, ya. Bagaimana dengan urusan-urusan umat, ya. Urusan umat biasanya terkait dengan apa? Terkait dengan politik, ya. Maka sudah seharusnya orang beriman akan menyerahkan, ya, urusan kemanusiaan itu betul-betul sesuai dengan petunjuk Allah, ya. Nggak mungkin dia menandingi aturan Allah. Kita juga bisa ini punya aturan begini, ya. Apalagi udah menandingi, membenci, menolak, ya, memerangi, ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di sini, sayajzihim wasfahum, ya. Mereka akan mendapat balasan atas berani-beraninya, ya, bikin aturan sendiri, ya. Sayajzihim bima kanu yaftarun. Mereka akan mendapat balasan berani-beraninya, ya, bikin aturan yang mengada-ngada padahal Allah sudah sediakan, ya. Jadi hal-hal seperti ini menurut ayat ini harus dipahami bahwa inilah contoh orang kafir, ya, yang mengada-ngadakan aturan-aturan kehidupan atas hawa nafsunya sendiri, ya. Maka terhadap orang-orang yang suka bikin aturan sendiri, ya, maka Allah menegur dalam banyak ayat, ya. Misalnya di Ali Imran, afa ghaira dinillahi yabghun, ya.
Ya, berani-beraninya manusia itu menginginkan selain aturan dari Allah. Ya. Padahal alam semesta ini semuanya tunduk kepada Allah. Walahu aslama man fis samawati wal ard thumma ilaihi yurja'un. Padahal nanti semuanya makhluk ini akan dikembalikan kepada Allah. Ya, bagaimana nasib manusia yang kembali kepada Allah dulu terjerumus dalam sikap menolak aturan Allah Subhanahu wa taala, menolak agama Islam, ya, justru menginginkan keyakinan-keyakinan yang lain, aturan-aturan yang lain. Ya. Di Al-Maidah orang yang lebih bangga dengan aturan sendiri diistilahkan oleh Allah sebagai hukmal jahiliyah. Ya. Apa hukmal jahiliyati yabghun. Ya. Apa hukmal jahiliyati yabghun. Ya. Ya, berani-beraninya manusia itu lebih senang, lebih percaya dengan hukum yang didasari kebodohan. Ya. Karena yang tahu aturan yang paling tepat bagi manusia hanyalah Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia. Maka siapa yang lebih percaya kepada aturannya sendiri, menolak hukum Allah, maka Allah sebut dengan hukmal jahiliyah. Ya. Hukmal jahiliyati yabghun. Kemudian di surat An-Nahl Allah katakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Ya, janganlah engkau punya kebiasaan, punya sikap bikin aturan sendiri dengan mengatakan ini boleh, ini enggak boleh. Ya, menurut hawa nafsunya. Ya, taftaru 'ala Allahil kadzib. Ya. Ya, untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya aturan dari Allah sudah ada, malah bikin sendiri. Ya. Jadi balik-balik yang kata Allah boleh, kata dia nggak boleh. Ya. Yang Allah haram, kata dia boleh, halal. Ya. Ini disebut taftaru 'ala Allahil kadzib. Ya. Maka bisa dipastikan wa aktsaruhum la ya'lamun. Pasti manusia itu ya didasari ketidaktahuannya, ya, ngarang-ngarang saja. Ya. Ya. Qul mata'ud dunya qalil. Ya. Ya. Tujuannya pasti hanya untuk kesenangan dunia, padahal kesenangan dunia ini hanyalah sedikit. Ya. Qul mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudhiquhum al'adzab asyadid bima kanu yakfurun. Kemudian berdampak kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena konsekuensi beriman kepada Allah itu harus utuh, ya. Nggak bisa cuma diambil sholatnya saja, puasanya saja, ya. Tapi ketundukan yang seutuhnya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang dilakukan oleh manusia, ya kalau zaman dahulu karena akrab, karena mereka sebagai masyarakat agraris istilahnya, ya, atau mungkin masyarakat yang peternak, ya, memang tahu betul, ya, tahu betul apa binatang-binatang ternak itu bisa menjadi salah satu standar sosial orang, ya. Ya. Kalau yang dari Jawa pasti kenal istilah rojokoyo, ya. Rojokoyo itu siapa yang ternaknya banyak berarti dia kaya itu, ya. Ada ayamnya, bebeknya, ada kambingnya, ada sapinya, ya. Itu jadi ukuran kesejahteraan sosial. Ya.
masyarakat ya agraris, pedesaan ya. Mungkin kalau di kota diukur oleh mobilnya, diukur oleh perhiasannya dan lain sebagainya. Ya. Maka pentingnya manusia itu terhadap pemberian-pemberian Allah itu seharusnya mensikapinya dengan bersyukur, ya. Bukan kemudian menganggap benda-benda pemberian dari Allah itu sebuah keistimewaan yang dirasakan ada nilai kultusnya. Maka ini bisa menyebabkan manusia jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya dari mana ya? Hatta menurut manusia mana saja ya, nggak mungkin ada binatang ternak yang hijrun la yat'amuha ya illa man nasya'u bi za'mihim. Ya. Hanya karena binatang ini sudah senior, banyak menghasilkan anak, kemudian dianggap dewa, maka tidak boleh dimakan kecuali orang-orang tertentu saja. Hijrun la yat'amuha illa man nasya'u bi za'mihim. Wa anamun hurimat zuhuriha, bukan aturan binatang yang nggak boleh lagi dinaiki ya. Ya, kalau di surat Al-Maidah disebut dengan ham ya. Binatang yang nggak boleh naik itu binatang ya, binatang ternak, maka itu khususnya kuda ataupun onta khususnya ya. Kalau sudah umurnya sekian, punya beranak 10 kali, itu dianggap onta dewa ya. Sehingga mereka menyebut ham ya, kalau di sini nggak boleh lagi dinaiki ya, jadikan kendaraan ya. Jadi gimana, ya udah lepas aja, bebas dia, silakan hidup ya, terserah dia ya. Nah, itu semua akibat manusia tidak utuh di dalam berakidah kepada Allah ya. Kalau istilah ya sebagian ulama kira sah-sah aja ya, walaupun ada juga yang nggak setuju ini ya. Ya. Akidahnya bangsa Arab saat itu hanya akidah yang bersifat rububiyah. Ya. Rububiyah itu akidah yang hanya kepada meyakini Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pencipta, ya, ya. Dan seterusnya. Ya. Ya, meyakini hal-hal yang terkait dengan kemahakuasaan Allah. Ya. Bagaimana ayat-ayat yang mengatakan begini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda sakhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang-orang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, matahari, ya, pasti mereka menjawab Allah. Ya. Nah, iman yang seperti ini, ya, itu belum cukup untuk membuat orang itu akidahnya diterima oleh Allah. Ya. Jadi harus dilengkapi dengan akidah yang disebut dengan uluhiyah. Ya. Ya, ini walaupun tidak diistilahkan oleh ya, ulama, ya, maka sungguhnya ya ini merupakan ringkasan dari Al-Quran. Ya. Ya, karena sebagian masyarakat kan menganggap wah ini akidah ala Wahabi misalnya ya. Ya, sebetulnya kata nggak ada Wahabinya, tapi kan ada Qurannya. Ya. Ya, Wahabi itu ya, maksudnya ingin membuat clue-clue ya, clue-clue di dalam memahami. Ya kalau nggak suka, hilangin Wahabinya, langsung kembali kepada Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran menginginkan berakidah itu juga harus yang sifatnya ya perasaan. Ya. Kalau buat istilah namanya uluhiyah, bahwa dirinya harus
tunduk hanya kepada Allah, dirinya harus mencintai Allah, dirinya harus takut kepada Allah, dirinya harus yakin yang bisa memberi rezeki hanya Allah. Ya. Ini namanya uluhiyah. Ya. Ya. Tunduk kepada Allah. Ya. Sehingga dia merasa, oh, kalau urusan aturan kehidupan, berarti kita manusia nggak berhak bikin aturan. Harus ikut kepada Allah. Ya. Kalaupun aturan ya sifatnya aturan tambahan, nis, ya, aturan cuklak, ya. Tapi sumbernya semua mengacu kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya uluhiyah, ya. Ya. Nah, iblis itu bukan berarti nggak berakidah, bukan berarti nggak beriman, sudah beriman. Nah, beriman yang sifatnya rububiyah. Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar. Ya. Tapi ketika, ayo kamu tunduk kepada Adam, sujud kepada Adam, nggak mau. Ya. Kan Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Ya, kami lebih unggul dong. Nah, akhirnya iblis dilaknat. Ya. Bukan karena nggak beriman kepada Allah, tapi tidak lengkap imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, beginilah seharusnya konsep beriman kepada Allah versi ayat ini ya 138 139 surat Al-An'am. Ya. Cukup. Kemudian ibu-ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Apakah ada kesempatan untuk bertanya Ustaz? Ya, silakan. Ya, ibu-ibu, jika ada yang ingin bertanya silahkan. Present. Saya Bu Nani. Oh ya, silakan Bunda. Bunda Dina. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Terkait ini Ustaz peraturan tadi, bagaimana Ustaz? Kita kan sekarang ini tinggal di negara yang mana peraturannya itu banyak yang tidak sesuai dengan aturan Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Ya, maka kita sebagai orang beriman kepada Allah dengan keimanan yang harus lengkap, ya, istilahnya syamil, mutakamil, ya. Pertama, ingkarul qalbi, ya. Yang hatinya sebetulnya tidak setuju, ya. Tidak setuju itu mengatakan gimana, ya. Tidak setuju itu dia tetap dalam hatinya tidak ada yang lebih sempurna daripada aturan yang dibuat oleh Allah, ya. Aturan manusia ya pasti banyak kekurangannya karena Al-Qur'an menyebut aturan manusia itu iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus, ya. Aturan manusia itu hanya didasari oleh perkiraan, ya, dan hawa nafsu, ya. Apalagi kalau secara akidah, ya, kalau secara akidah semangatnya memang kita harus menolak apa yang datangnya dari Allah, ya. Sebaik apapun kalau itu dari Allah, ya kita harus tolak, ya, biasanya seperti itu, ya. Maka selama kita mengingkari, ya, tapi dalam kenyataannya kita harus katakan terjerumus di dalam aturan selain Allah, maka insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang tadi disebut sayajzihim bima kanu yaftarun, tidak disebut sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim, ya. Ya. Kemudian setelah ingkarul qalbi, ya, ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya. Ya. Walaupun dalam bentuk kegiatan yang sekecil-kecilnya, ya. Sekecil-kecilnya,
Yang penting niatnya adalah bagaimana suatu saat masyarakat ini, ya, suatu saat masyarakat ini menyadari bahwa berakidah itu nggak cukup hanya dengan ya sholat dan lain sebagainya, tapi tidak ada akidah, harus tunduk kepada Allah dalam segala hal. Ya. Ya. Maka insya Allah siapa yang menunjukkan satu andil sekecil apapun untuk membangun kesadaran kembali kepada hukum Allah, ya, maka insya Allah tidak termasuk apa yang dikecam oleh Al-Quran bagi orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, karena itu dalam sebuah katakan musibah, ya, musibah yang sifatnya merata, ya. Allah sangat benci kepada riba, tapi kehidupan manusia saat ini, ya, betapapun dia berusaha menghalangi dirinya, menjaga dirinya jangan sampai terkena riba, ya, maka ada aja, ya, hal-hal yang membuat dirinya mau nggak mau harus kena riba, ya, misalnya itu, ya. Begitu juga dalam aturan-aturan yang lain, ya. Maka Rasulullah mengatakan pada akhirnya yub'atsuna ala niyatihim, ya. Nanti di akhirat manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya, ya. Lu niatnya nggak suka, tapi kondisi hidupnya memaksa harus terlibat, ya, harus terkait dengan aturan-aturan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka insya Allah dirinya tidak termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah, karena sistem kehidupan yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Ada lagi kah ibu-ibu yang ingin bertanya? Ya, ibu-ibu yang lain. Mungkin sudah Ustaz, sudah ini ada ya. Terima kasih Ustaz jawabannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.